Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Untold Story. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang Fakultas Orange yang di Universitas Buat Maret, yaitu tepatnya di FISIP, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di sini saya dengan narasumber baru, yaitu Mas Agis ya di sini. Iya. Nah, di sini saya sendiri menekankan bahwa kami berdua di sini tidak menyinggung pihak terkait, yaitu Universitas Buat Maret ini ataupun yang lainnya. Tetapi di sini kita hanya membuat video kayak gini, cuman hanya share pengalaman pribadi saya dan pengalaman pribadi Mas Agis selama kuliah di UNS ini. Jadi kembali saya tekankan lagi bahwa misalnya kita di sini tidak menjelek-jelekan instansi terkait, dan mohon maaf apabila nanti juga ada kesalahan kata atau apa dari kami. Mungkin juga saya minta maaf sebagai manusia biasa tentunya. Nah, terus lanjut aja. Sekarang kita cerita pengalaman pribadi yang berada di Fakultas FISIP ini. Yuk langsung aja ya, langsung ke narasumber kali ini, yaitu Mas Agis. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Agis Bahnan. Saya mahasiswa UNS angkatan 2018. Ya, di sini meskipun saya bukan mahasiswa FISIP, tapi saya juga sering dong main-main ke FISIP juga, karena teman saya juga FISIP. Nah, itu kan saya kesini itu ada pengalaman menarik, Mas Jo. Terutama yang saya belum tahu kalau itu namanya gedung yang baru itu, yang televisi itu. Iya. Itu kalau di sini tuh nyebutnya apa sih? Itu gedung 4 sekarang tentunya. Gedung 4. Soalnya di sini tuh FISIP ada beberapa gedung. Tentunya yang pertama itu yang sebelah sana tuh ada gedung 1 yang dipakai buat kantor-kantor. Terus yang di belakang kita ini gedung 2 yang sering dipakai buat mahasiswa S1. Terus yang di depan saya itu ada gedung 3 namanya. Nah, gedung 3 itu biasanya untuk mahasiswa D3. Nah, yang kita bahas hari ini sama Mas Agis yaitu mengenai tentang gedung 4. Bagaimana cerita pengalaman misteri horor yang terjadi di gedung 4. Kalau dari saya pribadi yang saya lihat, baik secara kasat mata maupun tidak kasat mata, nggak hanya saya lihat, saya rasakan juga. Saya juga sempat komunikasi juga, Mas. Itu kita mulai dari bawah, dari tempat parkir dulu. Tempat parkir, iya. Tempat parkir walaupun lapang kayak cahayanya kan masuk semua terang, tapi di situ juga menyimpan hal yang menarik untuk diungkap, terutama dari sisi lain dari manusia itu. Kalau saya melihat tuh di situ kayak seringkali sosok anak kecil itu, biasanya kalau teman-teman kayak motornya kena apa itu ya itu usil dari mereka. Kalau dari lantai bawah yang paling dasar itu parkiran. Nah, mungkin dari Mas Jo sendiri itu bagaimana? Kalau saya di sini juga kan saya juga kuliah di Fakultas FISIP. Itu selama 4 tahun ini saya kalau tiap malam sih Mas biasanya. Ya. Jadi ada langkah kayak anak kecil ya, ini di gedung 4 itu. Dia sering kayak nunjukin kayak anak kecil kalau main lah kayak lari-lari gitu, plak 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 gitu. Terus akhirnya dia ke toilet akhirnya dia kadang main air yang di keran. Nah, pas itu ada. Ya emang saya lihat di gedung 4 tuh emang auranya agak berbeda dengan gedung yang lain. Saya juga ngerasa begitu, Mas. Meskipun baru, tapi karena kalau saya lihat itu dulu lahannya itu kayak menyimpan sebuah misteri, entah itu apa ya. Saya nggak mau menyebut di sini karena nanti takut ada yang tersinggung atau gimana gitu. Yang penting itu kayak menyimpan sebuah misteri di lahannya sebelum jadi gedung gitu, Mas. Padahal dulu itu gedungnya sebenarnya baru Mas, dibangun itu. Sebenarnya yang terakhir dibangun memang gedung 4 itu, dan sekarang gedung 4 itu dipakai buat praktek komunikasi, terus ruang guru besar di situ, terus lab komputer juga di situ. Banyak sih Mas di situ. Dan itu terdiri dari 3 lantai atau 4 lantai ya, Mas. Itu yang anak kecil itu ya, Mas ya. Iya. Yang nanti kita gambarnya di akhir aja ya, Mas. Oh ya, nanti kita ada gambar visualnya, teman-teman nanti bisa lihat. Nanti ada gambar dan digambarkan oleh Mas Agis. Saya nggak bisa gambar, yang bisa gambar Mas Agis tentunya. Nah, terus kita naik Mas ke
Kalau yang saya menarik itu tadi di jembatan kecil itu lantai berapa? Oh, Lantai 2. itu lantai 2 ya, lantai 2 dari gedung 1 ke gedung 4. Ya. Nah, itu. Itu kalau saya lihat di situ tadi itu kayak sosok yang selalu melihat saya gitu. Entah suka atau apa nggak tahu. Itu ada seorang cewek juga, bajunya putih bersih. Terus ada lagi yang cewek yang usil tuh yang bajunya, kalau Mas dulu juga ngerasain dan teman-teman fisik juga ngerasa, itu ada cewek yang bajunya kotor kayak blonser gitu. Terus kadang tapi dia itu kadang juga menjelma sekali menjadi mahasiswa fisik juga rambutnya. Itu yang tipu muslihat mata dari bangsa lain kepada kita. Tapi yang paling sering itu yang putih itu tadi, Mas. Saya sempat disapa. Kalau nggak salah itu namanya Cita, kalau nggak Citra itu namanya. Kalau itu saya malah nggak tahu teman-teman, Mas Akis malah yang tahu. Kalau saya sendiri di Fakultas Fisip ini, saya hanya biasanya liatin di juga itu yang sosok putih itu, tapi di lantai 3 yang atas biasanya, Mas. Jadi dia sering bercanda-canda ngeliat, kadang enggak gitu. Kalau tadi sosok itu mungkin ya sama, Mas, sosoknya. Nah, cuma berhubung kan kita udah lama kampus lockdown juga. Iya, kan? Jadi mumpung ada manusia juga, dia menampakkan di situ. Sempat tadi pas saya lihat seberapa ya? Nggak sampai begini kan, Mas. Saya lihat segini. Itu ada kepalanya diturunin. Jadi dia kepalanya dilepas diturunin. Gitu. Saya kaget, refleks. Kenapa langsung naik atas ini? Itu atensi mereka untuk dari kita. Mereka mencari atensi pada kita. Ya itu tadi yang namanya citra tadi, yang itu. Kalau bisa gambarkan tuh wajahnya bisa dilepas itu sama dia. Jadi kayak kalau nggak salah dari channel ini juga pernah membahas, yaitu tentang di Danau UNS itu juga ada, yaitu yang pernah membahas itu Mas Hafid kalau nggak salah. Itu dia juga pernah dilihat juga yang hantu tanpa kepala juga. Apakah sejenis kayak gitu atau beda itu, Mas? Beda, Mas. Beda. Ini kan masih sempurna ya, Mas. Sempurna, tapi cuma ya bisa pas gitu. Itu yang tadi saya serem banget pas saya datang udah di welcome seperti itu. Apalagi kalau udah masuk aura gedung 4 parkir masuk, terus itu udah anak kecil tuh udah begini-gini lalu ngajak main. Ya kalau saya lihat tadi itu anak kecilnya juga sih lagi sama cewek. Kalau saya lihat. Terus si cewek itu punya teman juga. Tapi pas saya tadi datang itu cewek sama saudara kayaknya, Mas. Tapi itu anak kecilnya nggak hanya 2 sih kalau aku lihat. Banyak emang di situ. Ya, yang lain tuh masih ngumpet, Mas. Kadang itu di lift juga itu, Mas. Kadang-kadang juga mati. Ada orang yang pengen naik pakai lift, tapi liftnya tiba-tiba mati. Nah, liftnya itu dimainin sama anak-anak itu. Nah, terus kadang anak-anak itu pun juga cari sensasi sih, Mas, sama kita yang manusia itu. Misal anaknya tuh, kalau aku sering dilihatin cewek ya, Mas. Jadi cewek ngajak main lah, ngajak main cowok, dan mungkin sebaliknya juga. Itu yang perlu digarisbawahi, Mas. Cewek itu nggak sering nampak ke sama cewek, tapi ke cowok. Ya, itu mencari atensi. Mereka kayak suka itu sama cowok itu. Kalau di lantai 3, lantai 4 itu ya sebenarnya sejenis sih, Mas. Kadang itu, tapi di sini di lantai 4 tempat kalau nggak salah sebuah ruangan kayaknya. Apakah ada gudang, Mas? Ada itu ada gudang di situ. Jarang dipakai juga, cuman di situ hanya ditaruh barang-barang aja yang sudah nggak terpakai, Mas, ya, berkas-berkas gitu. Ya sebenarnya saya tekankan lagi ya, teman-teman. Saya belum pernah masuk ke gedung 4 sama sekali, tapi saya coba melihat dari mata batin saya, Mas. Di situ ya seperti yang saya tanya tadi, ada gudang, bahwa di situ ada sosok nenek. Terus di lantai 3 itu Mas pernah ngerasa nggak sih yang pojokan itu, pojokan di setiap sudut itu yang gelap kadang? Ya, memang. Nah, itu di situ gelapnya itu karena genderuwo, Mas. Tapi emang banyak gedung 4 itu luar biasa. Soalnya dari proses pembangunannya dulu itu ya, memang saya juga nggak tahu. Itu pun saya udah masuk sini udah terbangun gedung 4 itu. Tapi emang saya mahasiswa fisip ya sering naik, emang terdiri dari lantai 4 kalau nggak salah. Terus emang di gedung 4 itu emang banyak spot-spot yang emang
auranya berbeda, auranya tinggi emang. Iya betul itu. Tapi yang kalau sosok nenek sama guru itu tidak sering menampakkan sih. Jadi kalau sosok nenek itu benar-benar di gudang gitu. Kayaknya dia kayak ditanam sih mas. Saya rasa emang ditanam di situ, emang dia tempatnya di situ. Ya saya nggak tahu itu apakah dia ada hubungannya sama tanah yang sebelum dibangun itu. Saya juga belum bisa komunikasi karena saya cari komunikasi itu ditolak gitu, nggak bisa. Terus kalau genderuwo itu emang dia di situ, dia seringnya di sudut terus mas. Di sudut dia diem aja lihatin, dia nggak ngapa-ngapain. Saya kurang tahu sih, mau komunikasi juga susah. Dia bilang katanya dia sudah lama di sini. Terus dia lebih suka kalau lihat orang yang sholat. Terus dia kadang kayak kalau ada apa ya, katakanlah acara di gedung 4, kalau udah adzan maghrib atau udah apa, kalau nggak break, nah itu dia baru gitu. Iya sih mas, kadang kalau kita pas acara dulu kan sebenarnya PKMB juga di gedung 4 ditaruh di basement. Nah itu maghrib ya emang harus berhenti. Kalau nggak berhenti ya nanti takut juga terjadi apa-apa kan. Nggak pamali kalau orang Jawa bilang Iya. maghrib masih tetap lanjut acara gitu. Ya emang kita tadi juga kebetulan nggak bisa masuk, soalnya kita udah sore hari ya mas, kita Iya. masuk di visit ini, dan kebetulan juga udah pintu-pintu dan lain-lain udah dikunci, jadi kita nggak bisa masuk, hanya di luarnya aja. Mungkin nanti teman-teman yang belum tahu visit itu nanti bisa kita shoot juga mana sih gedung 4 itu, dan dari luarnya aja, tapi kita nggak bisa masuk soalnya kita udah kesorean juga kesorean. Mungkin ada lagi cerita lagi mas? Kita langsung gambar aja mas. Oh ya, kita langsung gambar visual aja ya, jadi biar lebih enak dan kita lebih tahu gimana sih bentuk dan visualnya beliau di sini. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan takut, jangan panik, tetap kita jaga sopan, sikap santun. Nah yuk lanjut, ini ada apa, gambar visual dari Mas Alkis. Ini teman-teman gambaran dari Mas Alkis, visual kita jadi lebih tahu bentuknya itu kayak gimana, visualnya kayak gimana. Nah coba diceritakan Mas Alkis. Oh ya, sebenarnya mohon maaf ya, saya bawanya spidol yang besar itu, jadi kurang enak buat gambar. Di sini tuh kayak tadi yang saya bilang, di lantai 1 itu yang paling sering dominan itu dua sosok ini, kakak beradik. Oh, kakak beradik itu? Iya, kakak beradik, cowok cewek, kakak beradik. Sebenarnya temannya banyak, cuma yang paling aneh itu ini sih, yang berani gitu. Oh ya. Kenapa itu? Saya juga sempat komunikasi juga sama dia itu di sini. Terus dia juga ibunya udah nggak di sini, pas bangun itu udah dipindahin, jadi dia tertinggal mas. Oh, tertinggal? Iya, tinggal dia di sini sendiri. Terus dia ngajak teman-temannya ngajak gitu. Makanya dia ini apa, kita cari attention, cari perhatian sama-sama yang mahasiswa di FISIP ini. Ya, terus ini tadi yang aku bilang, ini kepalanya dia bisa ngelepas kepala juga. Ini kepalanya dia bisa ngelepas kepala. Terus itu tadi pas saya itu kaget, kalau biasanya kalau orang awam dia nggak bakal ngelepas kepala, tapi kalau dia sama orang indigo atau apa, dia itu bakal ngelepas kepala, nunjukin bahwa dia punya kekuatan lebih. Nah ya, dia juga nantang gitu. Terus tadi saya juga sempat komunikasi, udah ya nggak apa-apa, dia malah berteman sama saya. Ini namanya yang saya lupa, Cita kalau nggak Citra itu namanya. Nah ini teman-teman gambaran dari Mas Agis, bahwa kita ketahui kalau teman-teman yang penasaran pernah juga dilihatin atau apa ya, ini bentuknya gini visualnya. Ini wajahnya mas rusak kalau sempat dia ketutupan rambut, rusak. Hasilnya rusak kalau wah, rusak banget. Mungkin Mas Agis ini aja atau yang gambar yang lain apa bisa ditunjukkan? Kalau yang nenek itu ya kayak nenek biasa sih mas, nenek biasa. Ya pakai kebaya dari, tapi nggak pakai tongkat, tapi tangannya itu kayak megang tongkat. Itu yang aneh. Terus yang kedua itu ya sosok hitam aja ya, biasa, ya, matanya merah, yang biasa lah teman-teman kalau tahu itu. Yang kelihatan paling cuma merah-merah itu di sudut-sudut, kalau teman-teman lihat, nah itu dia sukanya di sudut-sudut. Ya mungkin dari cerita ini
cukup sekian dulu. Saya di sini tekankan lagi bahwa saya di sini sama Mas Agis itu tidak menyinggung pihak terkait dan menurunkan citra ataupun menjelek-jelekan nama baik UNS, tapi kita hanya meng-share pengalaman pribadi misteri horor yang terjadi di Fakultas FISIP ini, yang saya alami dan Mas Agis juga alami, walaupun dia juga belum pernah kesini, cuma hanya satu kali ini. Nah, mungkin bisa saya tarik kesimpulan juga ya di sini ya, bahwasanya kita tuh jangan pernah takut apapun itu, hal kegiatan apapun, kita harus menghormati satu sama lain, dan pastinya dunia pun kita berbeda. Ada dua dunia di kehidupan kita. Nah, tetapi kita harus meningkatkan iman kita, terus jaga sopan santun, sikap, perilaku, ucapan, dan tentunya kalau di kamar mandi juga apapun itu buang hajat, tetap kita harus membersihkan dengan secara maksimal sampai bersih, biar tidak ada noda atau kotoran yang berada di toilet itu. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Mas Agis bisa memberikan kesimpulan atau pesan. Oke, kalau dari saya itu manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia itu diciptakan dari tanah, sedangkan jin atau setan, syaitan itu diciptakan dari api. Nah, di sini kita itu makhluk yang sempurna. Kita jangan sampai kalah iman kita sama godaan syaitan. Dan tentunya share pengalaman ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita saling menjaga bahwa sama teman, sama bahwa kita itu tidak hanya hidup sendiri, jadi saling menghormati, karena belum tentu juga kita bakal sama seperti mereka juga. Jadi itu sih Mas yang itu Mas saya sampaikan. Ya, mungkin itu dulu dari cerita pengalaman pribadi saya dan Mas Agis di Fakultas FISIP ini. Tentunya di sini saya tekankan juga, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Antul Story. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin itu dulu, sampai jumpa di lain hari. Dadah.